Saat negara-negara barat memilih untuk memberikan dukungan pada Israel dan Amerika Serikat dalam menyerang Iran, maka negara-negara timur memilih sisi yang lain. Setelah beberapa waktu lalu BRICS mengeluarkan pernyataan resmi dukungan mereka pada Iran, kini pertemuan menarik terjadi antara Korea Utara dan juga Iran. Disebutkan bahwa Duta Besar Korea Utara untuk Republik Islam Iran mengatakan bahwa agresi Israel dan Amerika terhadap Iran menunjukkan kepalsuan standar internasional, di mana jika gencatan senjata dilanggar, kami dalam hal ini Korea Utara akan berdiri teguh di sisi Iran. Sebagai info, sejak Iran diserang oleh Israel dan Amerika Serikat, Korea Utara memang langsung memberikan reaksi. Mereka memberikan dukungan dan belajar pada Iran, terkhusus dalam mengantisipasi bagaimana cara membuat pertahanan bawah tanah yang mampu melindungi fasilitas nuklir mereka dari serangan Amerika Serikat. So, inilah bersatunya aliansi negara-negara yang mendukung Republik Islam Iran dan menghadapi Israel dan sekutu mereka, Amerika. Keputusan Israel yang didukung Amerika untuk menyerang Iran tak bisa dipungkiri telah membuat geopolitik dunia semakin memanas. Sejak gencatan senjata, pembentukan aliansi dan dukungan baru pun terbentuk semakin kuat. Iran gak sendiri. Selain China dan negara BRICS yang secara resmi mendukung Iran, Korea Utara, negara nuklir yang diembargo oleh Barat dan Amerika, juga memilih untuk membentuk aliansi yang kuat dengan Iran. Terbaru, Duta Besar Korea Utara untuk Iran telah menyatakan kesiapan negaranya untuk berdiri teguh di samping Iran jika terjadi pelanggaran gencatan senjata, dan menyebut serangan baru-baru ini oleh Israel dan Amerika Serikat sebagai bukti tidak berlakunya standar internasional. Dalam pertemuan yang diadakan di Kedutaan Besar Korea Utara di Teheran itu, Duta Besar Han Sung-ho juga memuji operasi Iran baru-baru ini melawan agresi Israel, di mana ia menegaskan kembali bahwa Korea Utara akan ada di sisi Iran untuk membela diri dari Israel dan sekutunya. Kami telah mendukung rakyat Iran sejak awal agresi Zionis terhadap Iran. Barat tidak dapat dipercaya dan selalu berusaha merongrong kedaulatan negara-negara timur yang merdeka. Kami akan menyampaikan pesan penting Anda kepada pemimpin kami di Pyongyang dan akan berdiri teguh di samping Iran jika terjadi pelanggaran gencatan senjata. Duta Besar Han Sung-ho, sumber One9. Di sisi lain, Muhammad Ali Amani, Sekretaris Jenderal Partai Koalisi Islam Iran, mengungkapkan jika pembentukan aliansi Iran bersama dengan Korea Utara, kemudian China dan Rusia adalah aliansi kekuatan yang membuat mereka tidak bisa dikalahkan, terkhusus dalam upaya membentuk tatanan dunia baru. Perlawanan adalah satu-satunya jalan untuk mengamankan hak-hak rakyat Iran, Korea, Palestina, dan negara-negara regional lainnya. Saat ini, Iran adalah penghalang pertahanan peradaban timur terhadap ekspansionisme barat. Jika penghalang ini runtuh, badai akan bergerak ke arah timur. Muhammad Ali Amani, sumber One9. Sebelumnya, seperti kita jelaskan, di sisi Iran, mereka juga mendapatkan dukungan dari aliansi BRICS. BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan negara-negara anggota telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam agresi Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Mereka yang menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan solusi diplomatik untuk meredakan konflik. Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara-negara non-Barat mulai membentuk front persatuan untuk melawan dominasi Barat. Dalam konteks ini, pernyataan Korea Utara menambah bobot pada narasi aliansi timur yang semakin solid. Implikasinya di bidang diplomatik. Negara-negara BRICS bisa memberikan dukungan kuat pada Iran dalam perundingan-perundingan internasional. Begitupun dalam hal ekonomi. Sebagai contoh, China yang membeli minyak dan gas dari Iran, meski Iran terkena embargo dari Barat dan Amerika Serikat. Hal itu memastikan kondisi ekonomi Iran tetap kuat meski mendapat embargo. Sedangkan dalam militer, Iran mendapatkan banyak manfaat kerjasama baru-baru ini, saat China dilaporkan telah dan siap untuk mengirimkan jet-jet tempur J-10 Rafale killer miliknya, hingga sistem pertahanan udara, selain juga berbagai material dan membuat misil-misil balistik untuk Iran. Ini adalah aliansi penting yang akan memastikan Iran tidak berjuang sendiri, saat negara-negara blok yang berlawanan dengan Barat mulai memperkuat aliansi mereka.
Korea Utara belajar dari serangan Amerika Serikat ke Iran. Bicara soal hubungan Korea Utara dan Iran, kedua negara ini memang memiliki hubungan militer yang telah terjalin selama puluhan tahun, terutama dalam pengembangan teknologi rudal balistik dan belakangan konstruksi fasilitas bawah tanah untuk melindungi aset strategis seperti program nuklir. Jadi, sejak serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordo, dan Isfahan, dilaporkan oleh DW News, media asal Jerman, bahwa Korea Utara telah mempelajari efektivitas desain perlindungan bawah tanah yang mereka suplin ke Iran. Seperti kita tahu, serangan Amerika Serikat menggunakan bom JPU-57 Massive Ordnance Penetrator yang dibawa oleh jet B-2 bomber, menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat gagal meruntuhkan fasilitas nuklir Iran. Meski Trump dan pejabat Amerika Serikat selalu mengklaim keberhasilan, tapi laporan dari intelijen yang bocor menunjukkan fakta lain, bahwa nuklir Iran masih utuh. Nah, hal itulah yang Pyongyang kaji saat ini. Mereka melakukan kerjasama dengan Teheran tentang seberapa ampuh teknologi bunker mereka bertahan terhadap serangan Amerika Serikat, dengan tujuan memperkuat pertahanan fasilitas nuklirnya sendiri. Menurut Chun In-bum, mantan Letnan Jenderal Angkatan Darat Korea Selatan, Korea Utara kemungkinan akan meningkatkan pertahanan udara dan opsi balasan serangan sebagai langkah perlindungan tambahan. Kim Jong-un sendiri telah menyatakan bahwa serangan terhadap Iran justru memperkuat keyakinannya bahwa senjata nuklir adalah jaminan terbaik untuk kelangsungan Korea Utara. Sebuah pelajaran yang diambil dari kerentanan Iran yang belum memiliki senjata nuklir operasional. Aliansi Timur, kekuatan yang meningkat. Pernyataan dukungan Korea Utara untuk Iran bukanlah hal solidaritas simbol. Pyongyang selama ini telah terbukti jadi aliansi yang sama. Di front barat, mereka telah mengirimkan pasukannya secara langsung untuk bertempur bersama Rusia di Ukraina. Di mana di Iran, Korea Utara memiliki banyak kapasitas yang bisa membantu Iran dalam bertempur menghadapi Israel dan sekutunya. Korea Utara telah menunjukkan kesiapan militer dengan memamerkan arsenal nuklir dan rudal balistiknya, termasuk rudal antar benua ICBM seperti Hwasong-19 yang diklaim mampu menjangkau seluruh wilayah Amerika Serikat. Dan dengan lebih dari 1,28 juta personel aktif dan sekitar 6,3 juta cadangan militer Korea Utara atau Korea People's Army adalah salah satu yang terbesar di dunia, dilengkapi dengan kemampuan asimetris seperti rudal kapal selam atau SLBM dan sistem pertahanan udara multilapis. Implikasi dari ini semua, eskalasi konflik Iran-Israel yang kini melibatkan Amerika Serikat dan Barat menghadapi dukungan front timur seperti China dan Korea Utara telah memicu kekhawatiran global dan krisis energi. Jika Iran melakukan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respon terhadap serangan, hal itu dapat mengganggu pasokan minyak dunia, meningkatkan inflasi global, dan memperburuk krisis biaya hidup yang sudah melanda banyak negara. Menariknya, kenaikan harga minyak usai dapat menguntungkan Rusia, sekutu dekat Korea Utara, yang akan mendapatkan tambahan pandangan untuk perangnya di Ukraina. Pada akhirnya, saat ini kita bisa menyaksikan terbentuknya dua kutub kekuatan global yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan tekanan militer dan diplomatik terhadap Iran. Namun di sisi lain, aliansi timur mulai menunjukkan kekompakan dan determinasi yang semakin nyata. China, Rusia, Korea Utara, hingga negara-negara BRICS ini menyatukan barisan. Pernyataan tegas Korea Utara yang siap berdiri di sisi Iran bukanlah gertakan kosong. Dari kerjasama perlindungan fasilitas nuklir hingga sinyal kesiapan militer terbuka, Pyongyang menegaskan bahwa Iran tidak sendiri. Aliansi ini bukan hanya militer dan ekonomi, tetapi juga simbol perlawanan terhadap dominasi global barat yang selama ini dipandang tidak adil. Bagi Iran, ini adalah angin segar. Dukungan strategis dari timur memberi mereka ruang untuk bertahan, bahkan membalas. Sementara bagi dunia, ini menjadi alarm keras. Jika konflik tak segera diredakan, dunia bisa terseret ke dalam krisis baru, dari medan tempur hingga gejolak energi global.